Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Al-an naqra surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun sekarang kita gunakan juga, yaitu menggunakan bahasa, ya, ilmu bahasa. Coba dibaca ini satu ayat dulu, ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuha ila qaumihi abdullahi Ila qaumihi, gitu bacanya, sambung. Ila qaumihi. Ya, ila qaumi budu. Aturannya kan ila qaumi budu, tapi sama terus. Ila Ada yang tinggal. Ada yang tinggal. Apa yang tinggal? Walaqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi i'budu. Oh ya, ada tinggal ya. Yang tinggal apa tadi? Nuha ila qaumihi faqala. Iya, ya. Ada tinggal. Sekarang ayat berapa ini? 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala. Oh, faqala tinggal. Ila qaumihi baru di sini faqala, ya. Faqala. Ini faqala. 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 Ya qaumi budu. Tunggu dulu. Faqala. Belum lagi. Faqala. Faqala. Ya qaumi. Ya qaum. Ila qaumihi faqala. Baru ya qaumi, ya. Ila qaumi faqala ya qaumi. Ya qaumi. Ya boleh pakai begini, boleh langsung panjang. Ya qaumi. Ya qaumi budu. Ini yang dipakai tadi. Ya qaumi. Ya. Terus coba diulang. Walaqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu fala tattaqun. Ilahin ghairuhu, ya. Ilahin ghairuhu afala tattaqun. Afala tattaqun. Ini permulaan, ya. Permulaan. Mungkin kalau dilihat ayat-ayat sebelumnya mungkin ada bisa WhatsApp. Tapi itu makanya mesti kalau membacanya ini selembar gitu. Baru nampak di lembar mana, atau baru membaca dari A sampai Z. Kalau laqad ini apa laqad? Berapa kata ini? Berapa kata laqad? 2. La dan qad. La ini sungguh. Ya, artinya sungguh, dia penegas nih. La taukid namanya. Sedangkan qad penegas juga. Masuk ke fiil madi. Masuk ke fiil madi. Bukan ke fiil mudhari. Maksudnya kalau fiil mudhari kadang-kadang artinya. Kalau ke fiil mudhari sesungguhnya. Jadi 2 kali. Sungguh. Baru setelah ini tahu kita sungguh-sungguh, ini fiil madinya. Mana fiil madi? Mana fa'il dari fiil madi? Nahnu. Ya, nahnu atau na ini, ya. Inilah fa'il daripada arsala.
kalau ini Nuhan barisnya kenapa dibaca dengan Nuhan? Karena maf'ul. Maf'ul. Ya. Terus kalau ini sudah ringan ini. Ini jadi apa gunanya hi? Hi jadi apa gunanya? Dia menjadi menerangkan Ya, kepunyaan. atau kepunyaan atau menerangkan. Lalu di sini bertemu lagi fa. Jadi ini adalah bukan huruf ataf, tetapi masih pecahan, namanya fatafrik, memecah. Ila qaumihi. Tapi kalau dibuat ataf kan berarti beriring. Bisa juga walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala. Tapi ini adalah sebenarnya nggak apa ataf. Pak ataf itu memang jelas-jelas datang ini setelah ini datang ini. Tapi kalau ini kan sungguh telah mengutus kami, kata Allah, akan Nuh, maksudnya Nabi Nuh, kepada kaumnya. Lalu, jadi pecahan dari kisah di atas. Qala ini mana failnya qala? Huwa. Ya, tersembunyi huwa. Balik kepada Allah. Nuhan. Ya, kepada Nuhan. Baru di sini kan ya. Ya ini apa huruf apa namanya kalau ya seperti Penyeru. Penyeru. Kenapa ini dibaca kaumi atau kauma atau kaum? Ya kaumi. Kaumi kan baris bawah dia. Berarti kalau dia baris bawah ini, apa kira-kira penyebab kenapa baris bawah? Biasanya baris bawah itu kan ada huruf jar atau ada mudhafun ilaih. Ada rufia. Ya, ada di belakangnya ini tersembunyi ya. Jadi ada ya, cuma bisa dihapus. Jadi asalnya ya qaumi gitu ya. Pak, itu kalau ya yang di Yakut itu apa? Alif gantung. Ya bisa Boleh. nulis bisa. Ya ini dikasih ini kan nggak ada huruf Arabnya begitu. Ya begini boleh disambung ke sini. Kalau ya seperti ini boleh. Jadi ya qaumi. Jadi qaumi ada ya di sini. Wahai kaumku, kata Nuh ya. Inilah kata Nuh. Budu karena disambung membacanya budu, maka disambung saja membacanya ya qaumi budu. Kan gitu ya. Ya qaumi budu. Budu bentuk apa budu? Fi'il amar. Fi'il amar. Mana fa'il dari fi'il amar? Hum. Mana mungkin? Tum. Antum. Antum. Jadi antum. Budu. Kalau budu, apa fi'il madinya itu budu? Abada. Iya. Kalau mudhari'nya? Ya budu. Ya budu. Kalau kami menyembah, kami menghambakan diri, na'budu. Di Fatihah itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi budu fi'il amar, fa'ilnya antum. Nah ini apa bacaannya tadi? Allah, Allahi, Allahu. Allah. Kenapa Allah? Maf'ul. Maf'ul. Jadi sampai di situ kalau diartikan menurut letter leg-nya ini apa? Dan sungguh kami telah jangan dilukan kami. Ini menentukan waktu. Kami telah mengutus kami Nuh kepada kaumnya Nuh. Maka berkata Nuh, ya kaumku, sembahlah engkau semua.
Sembahlah oleh kamu, kan berarti Pak. Sembahlah oleh kamu semua Allah. Ya, Allah. Inilah itu. Jadi berkata dia, rupanya umat Nabi Nuh itu berarti yang disembahnya, yang dikaguminya, dihambakannya mungkin kepada yang lain. Jadi di dunia ini, kenapa Allah menyuruh supaya menghambakan diri kepadanya? Karena dia yang menjadikan, dia yang punya alam, dia yang segalanya. Jadi mungkin ini umatnya ini mungkin kalau dia ke laut menghadapnya, kalau ke gunung menghadapnya, kalau ke pemikiran mungkin menghadapnya. Jadi mereka menghambakan diri kepada bukan Allah. Kalau Allah kan tidak ada serupa apapun, tidak alam. Mungkin orang ini menyembah Allah, makanya ada keterangan di belakang ini. Jadi bisa didalami apa bahayanya, apa akibatnya. Pertama, Allah tidak setuju melihat makhluk yang menghambakan diri kepada selain kepada dia, karena nggak pantas. Kemudian efek samping kalau orang sudah menghambakan diri selain kepada Allah, dia berimbas kepada kejelekan sama manusia atau golongan. Itu maka di sini disebutkan semua nabi-nabi, semua rasul mengatakan ubudullah. Ya, cuma pengertian karena sembah itu mungkin terbayang oleh orang angkat tangan seperti menyembah saudara-saudara kita kan sembah, istilah sembah sujud. Jadi di sini pengertian aslinya sebenarnya perbudakkanlah dirimu. Hambakanlah dirimu kepada Allah. Jadi kalau sudah dihambakan diri kepada Allah dari segala hal, maka timbullah kasih sayang sesama manusia. Terus ini ada keterangannya, apa bacaan berikut? Malakum min ilahin ghairihi. Itu tadi. Bukan ghairi dibaca ini. Apa tadi? Ghairuna. Ya itu ya masih. Jadi ghairuhu. Kenapa begitu ya? Malakum min ilahin ghairuhu. Khabar. Diingat dulu, kalau ini khabar, mana muktadanya? Ini kan ma. Ma ini ma apa ini? Mahal. Menidakkan. Menidakkan. Lalu, kalau ini ma menidakkan, ini kan apa uraiannya yang dua kata ini? Mana? Ini kan dua kata. La dan kum itu apa namanya? Jar majrur. Jar majrur. Ini jar majrur pula sama ini. Jadi kalau ada jar majrur di sini didahului, berarti bukan ini yang berarti ini menjadi khabar ini. Khabar. Semuanya didahulukan khabarnya jadi. Berarti ini sebenarnya mubtada. Ini mubtada. Cuma di belakang dibuat. Jadi supaya pas dia, kalau diletakkan di muka misalnya, ma ghairuhu min ilahin, mungkin sampai di sini, ma ghairuhu min ilahin lakum, atau ma ghairuhu lakum min ilahin. Jadi tidak ada selainnya Allah bagi kamu sebagai ilah. Jadi tidak ada, tidak bagi kamu dari selain ilah. Kan ini lain perginya. Jadi ini sebenarnya menjadi pokok kalimat. Jadi tidak ada selainnya Allah bagi kamu dari ilah, dari sesembahan. Jadi inilah makanya ke sini disuruh perhambakan, sembahlah Allah.
Jadi ini jadi inti dari ayat ini. Jadi dari dahulu, mulai dari, tapi yang mulai berdakwah ini kan nampak dari Nabi Nuh inilah. Kalau dari Nabi Adam tidak begitu nampak. Adam, Idris, sudah itu apa lagi? Nabi Adam, terus Idris, baru Nuh. Mulailah Nuh berdakwah. Jadi mengajak manusia supaya membulatkan hati seluruhnya menghambakan diri kepada Allah. Tentu diajari Allah, laisa kamitslihi syai'un. Terus apa lagi? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, tidak ada sebanding. Wa huwa ma'akum, dia bersama kamu dimanapun. Jadi untuk mengenal sampai ke sana tujuannya, karena itu adalah hak Allah menyampaikan jangan sampai manusia menghambakan diri kepada yang lain. Kemudian tujuannya bukan untuk Allah, tapi supaya kehidupannya yang sebentar di dunia ini menjadi baik. Baru ini diterangkan, malakum, tidak pantas bagi kamu dari ilah selainnya. Jadi sebenarnya tidak selainnya bagi kamu dari ilah. Baru ditutup afala tattaquna. Sama kemarin itu kata penanya. Ini pecahannya juga. Adakah maka apakah? Kenapa atau kenapa tidak? La-nya itulah apa ini la-nya? La nafi. Ya, la nafi. Ini kan biasa ini. Jadi tidak berubah fil mudhari. Di fa'ilnya ini antum tattaquna. Jadi apakah kenapa kamu tidak bertakwa? Maksudnya kenapa tidak mau kamu menghambakan diri kepada Allah sehingga dengan wujud menghambakan diri itu kamu memelihara diri sesama, maksudnya penuh ketakwaan, maksudnya ketakutan, keindahan, tidak merugikan orang. Ini sih makanya gunanya ubudullah itu supaya baik, bukan supaya tindas menindas, tipu menipu. Tapi kalau mungkin selain dari penghambakan diri kepada gunung, ya siapa dekat gunung lain pula, siapa dekat laut lain pula. Jadi itu makanya seluruh nabi-nabi mengatakan ini. Ubudullah. Kalau terjemah yang bebasnya atau terjemah yang sudah ada dibuat dalam bantuan bahasa Indonesia bagaimana? Dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi tidak ada pantas selain daripada Dia. Kenapa kamu tidak bertakwa? Ya pengertiannya kenapa kamu tidak juga menyembah Dia? Sebenarnya bertakwa itu kan melaksanakan. Ada orang mengatakan suruh mentinggal orang, iya. Tapi inilah jadi inti. Kalau bisa orang jadi hamba Allah, itu maka luas pahamnya. Hamba Allah itu dalam tanda kutip memang kalau secara sempit terkatakan menyembah, tapi kadang-kadang kalau ditanya orang bagaimana itu menyembah, jadi itu menghambakan diri kepada Allah. Jadi dimanapun hidup sadar dia bahwa dia adalah jadi budaknya Allah. Jadi yang maulanya atau yang mendalikannya tetap Allah. Berarti dia cukup hati-hati. Jadi penuh kasih sayang, penuh belas kasihan, ya penuh sesama alam begitu pula. Jadi baik. Mewujudkan inilah maka berdakwah Nabi Nuh. Ya. Kenapa belum juga kamu bisa merealisasikan takwa kamu? Takwa itu kan arti aslinya memelihara diri dari tidak merugikan diri dan tidak merugikan orang lain dan alam lingkungan atau takat. Jadi itu makanya salah satu contoh Allah mengatakan Nuh itu juga ucapannya. Kemudian Nabi Muhammad itu juga. Kemudian Nabi yang lain itu juga. Jadi banyak Nabi-Nabi seluruhnya itu. Maka jadilah manusia menjadi Abdullah. Abdullah menjadi hamba Allah.
Ah, Abdullah. Nah, cuma kalau dibuat nama siapa nama Abdullah? Oh, kok agak ketinggalan zaman. Padahal itu paling bagus. Paling bagus. Nah, ayat Nabi berikut. Muhammad. Zidan Nabi Muhammad. Siapa Karena nama? berani menyebut nama Muhammad. Terus apa lagi? Faqala. Terus? Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarun mislukum ya yuridu anna an ayyatafaddala alaikum walau sya'allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina inal awwalin. Jadi ini digambarkan kepada Nabi Muhammad. Berarti nabi-nabi ini kan terutama Nabi Nuh mendakwahi umat. Lalu apa yang kejadian? Ini makanya disampaikan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menjadi masukan sama dia. Oh, rupanya bukan saya saja yang didustakan orang atau yang diejek orang. Nabi Nuh begitu juga. Jadi kita pun belakangan begitu juga. Makanya yang penting kita hanya bijak saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsanah. Itu teorinya. Ajaklah manusia itu supaya bagaimana dia bisa ke jalan Allah ya dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan kalau ada perlu dialoglah dengan cara yang baik. Tapi inilah yang sering yang jadi persoalan kadang-kadang ya. Faqala, ini kira-kira kalau ini agak rumit melihatnya ini. Ini kan mala'u. Mala'u. Jadi al-mala'u. Al-mala'u. Jadi apa fungsinya al-mala'u? Al-mala'u khabar. Kenapa pergi khabar? Ini kan belum selesai kalau. Ini bentuk apa ini? Ya kan ada kola. Kola kan apa? Fa'il. Berarti dia fa'il. Ini kan fi'il. Ini fi'il berarti ini fa'il. Cuma bentuknya ini yang agak aneh, berbentuk fi'il bentuknya ini pakai ini. Tapi sebenarnya bukan fi'il dia ini. Ya, mala'u sebenarnya ini alif itu apanya ini mala'a ini fi'il madinya mala'a. Terus di sini adalah mala'una. Itu pakai karena itu tulisan Arab saja di mala'una. Kalau mala'una ini artinya itu jadi bahasa Indonesia pemala. Jadi pemala ini artinya pembesar-pembesar yang mendukung-dukung atau tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh baru di sini ada apa mudhafun ilaihnya. Itu makanya sebenarnya ada nunnya di sini dihilangkan dia karena dia mau disandarkan ke sini. Mulanya al-mala'una allazina kafaru. Jadi ini karena ada nunnya dihilangkan jadi mala'u saja. Berbentuk fi'il jadinya. Jadi sebenarnya kata benda. Inilah yang melakukan qala ini. Jadi al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi sampai di sini. Allazina kafaru min qaumihi. Kalau allazina isim mausul kan menghubungkan ke sini. Kalau ini isim mausul, lalu kafaru bentuk apa kafaru? Kafaru. Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Hum. Baru min qaumihi ini sama sampai di sini. Min qaumihi.
Faqala seperti faqala, maka Maka berkata telah berkata pembesar atau pembesar pemalak hmm, orang-orang yang kafir. telah kafir mereka. Maksudnya pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang semasa hidup semasa Nabi Nuh ini, mereka menanggapi jawaban ajakan dari Nabi Nuh ini. Pemalak-pemalak orang yang tertutup hatinya. Belum nggak terjangkau ya, nggak terjangkau. Ya kan banyak orang yang nggak bisa menjangkau. Yang nampaknya itu seperti yang diceritakan kemarin itu, yang zahir saja. Misalnya karena dia tinggal di pinggir laut, kemudian karena laut itu yang menghasilkan ikan, maka mereka sembah laut. Kalau tinggal di gunung atau tinggal daerah Sungai Nil, karena Sungai Nil itu menghasilkan yang luar biasa, mereka sembah pula Sungai Nil. Datanglah Allah mengatakan jangan begitu. Yang Allah menjadikan seluruh alam. Cuma nggak bisa, mereka kafaru. Kafaru ini berarti tertutup. Ingkar itu kan sebenarnya kata dari apa itu, kata sudah belakangan, sudah ujung. Mereka dari mana itu orang yang al-malaul lazina kafaru? Enggak orang lain, min kaumihi, dari kaumnya. Sendiri. Ya, ini kemana hi-nya itu? Ke Nuh. Ya, kepada Nuh dari kaumnya. Baru apa makalah mereka kan itu? Apa kal makal namanya. Kal yang dikatakan. Kal makal, kata yang dikatakan orang di al-mala. Masa kal al-mala allazina kafaru min qaumihi? Hum qalu, katanya ini, mahaza illa basyarum mislukum yuridu ayyatafaddal alaikum walau sya'allahu la anzalal malaikah ma sami'na bihaza fi abna'inal awwalin. Sampai ke sini katanya. Itu yang dikatakan oleh pemalaknya, oleh pemimpin-pemimpin yang masih tertutup hatinya. Min qaumihi. Ini katanya. Apa katanya? Mahaza. Kalau ma-nya ma apa ini? Ada illa. Ingat, ada ma, ada illa. Berarti ma apa itu? Menapi. Ya, nafi berarti tidak. Jadi mengartikannya tidak ada ini kecuali basarun. Basarun apa basaru saja? Basarun. Basarun ya, berarti pakai apa ya? Pakai apa ya? Pakai tanwin ya. Basarun. Dikatakannya begini. Basarun, terus di belakangnya basarun mislukum. Mislukum. Di sini tidak boleh dipakai mislun pula seperti ini, karena dia disandarkan kepada kum. Kalau dia misalnya tidak ada, bisa saja basarun mislun. Jadi dia sebenarnya menjadi sifat ini ya. Jadi apa katanya? Isi makalah al-mala itu, mahaza illa basyarum mislukum. Tidak ada ini, maksudnya ini ditunjuknya, katakan kata penunjuk kan haza. Za ini menunjuk dekat. Jadi berarti dia menunjuk kepada Nuh itu. Aduh pada aku dong. Tidak ada ini. Mahaza illa basar. Kecuali ini adalah basar, makhluk yang punya kepala, punya kaki ke bawah. Arti sama seperti mislukum, seperti kamu. Pajaku, jasamu Jawa. Jadi sudah ada keinginan, kecenderungan semasa manusia dahulu, kalau yang menjadi pemuka-pemuka atau suruhan Allah itu agak lain modelnya nampaknya. Ini nampaknya apalagi Nuh ini dalam kisahnya dia kan lagi pula enggak asli penduduk situ dia. Dia sudah tua renta pula. Jadi itu makanya lantas angan orang ini mengatakan seperti ini. Mahaza illa basarum mislukum. Tidak ada ini, sama jawabnya kok. Yuridu. Yuridu bentuk apa yuridu? Mudhari. Mana fa'ilnya? Yuridu.
itu Hua. Ya, balik kepada No. Basar tadi. Oh. Basar. Basar ini kan dia menunjukkan kalau An-Nas itu crowded atau kumpulan jenis. Kalau insan intelektual, manusia juga. Tapi kalau Basar itu postur potongan tubuh. Jadi itu maka ditunjuknya ini sama juga ini seperti kita ini. Jadi bisa berjalan, makan gitu. Itu penunjukannya. Yuridu yang menginginkan ini atau menginginkan Basar ini, keinginannya ini katanya an yatafaddala, itu maka baris di atas karena dia ada an. Aturan kan yatafaddalu fil mudhari. Jadi supaya agar ya huruf nasab. Tafaddala ini arti tafaddal kan bahasa Arab istimewa itu. Terhormat. Jadi fa'ilnya huwa juga. Jadi menginginkan dia Basar ini supaya dia tafaddal alaikum. Dia lebih terhormat atas kamu. Jadi kalau mengaku dia sebagai utusan Tuhan, aku diutus Tuhan menyuruh supaya kamu nyawakan, akalnya ya kun supaya agak disegani orang. Malah tambah mereka lagi. Walau sya'a. Sya'a bentuk apa sya'a? Sya'a bentuk fi'il madhi. Kalau mana fa'ilnya? Huwa. Allah. Kalau huwa nanti Allah nggak ada tempat duduknya lagi. Jadi yang diutamakan zahir dulu, kalau nggak ada zahir baru yang batin. Nah, walau sya'allah kata mereka, jadi mereka kenal juga Allah. Kan lucu tuh. Tahu juga dia. Kalau mengkehendaki Allah, kata pemalaknya itu. Kalau mengkehendaki Allah, sungguh. Ini yang sebelah ini sungguh ini. Untuk sungguh itu menjadi penegas. Anzala. Anzala. Mana fa'ilnya? Oh, Allah balik huwa. Iya, huwa balik ke Allah. Al-malaikata. Malaikat. Ya, fungsinya jadi maf'ul. Maf'ul. Jadi mereka pandai mengatakan kalau mengkehendaki Allah, katanya, sungguh menurunkan dianya Allah akan malaikatnya. Kalau betul-betul Allah yang mengkehendaki ini supaya kita menyembah dia, pasti diturunkannya malaikat kita. Kok enggak? Pajagai koknya. Ikon cari-cari kehormatan koknya. Kan parah tuh. Iko pajagai ko. Kalau bakanda Allah, malaikat lah turunkannya. Ditambahnya lagi makalahnya itu. Masami'na bihaza fi abainal awwalin. Apa ma-nya ini? Hal. Manafi. Ya, fi'il madi ini. Masami'na, tidak ada pernah mendengar kami katanya bihaza, dengan ini. Dengan ini maksudnya dengan cerita seperti yang disuruh menghambakan diri kepada Allah. Cerita gaib kalau pernah kami dengar lainnya. Fi abaina, aba bentuk banyak, abun satu, abani dua, aba itu banyak. Jadi belum pernah kami dengar tentang leluhur kami yang terdahulu. Awalin sifat dari aba. Ya, aba ini kan mudhaf ilaih. Ini sifatnya al-awwalin. Jadi belum pernah kami dengar dari para leluhur kami bahwa ada utusan Allah kepada gaya seperti gaya kau hanya mengecek supaya sama. Kalau diturunkan Allah lah malaikat untuk majayawan. Baraka hebatnya itu cara. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malam ini disampaikan kepada kita. Jadi wajar-wajar saja. Nggak bisa orang kadang-kadang menangkap Nabi Nuh gitu tuh. Makanya diingatkan ke Nabi Muhammad, jangan engkau bersedih Muhammad, umat-umat dahulu banyak juga membohong, tidak menerima nabi-nabi dan rasul. Tugas engkau hanya menyampaikan. Terus apa sambungan lagi? In huwa enggak? Oh ya, ini salah, bukan an ini. In ke bawah ya. An? In enggak? An.
Hah? Kan jadi ayat tafaddala alaikum. Ini kalau ini ya, kalau ini Oh, ini ha. yang lanjut. Nah, ini in hamzahnya terataskan. Nah, In huwa. kalau ada in, ingat. Nah, kada ada in. Nah, terus ada pula illah. Nah, maka dia diartikan bukan jika, tidak juga. Nah, maka tidak berlaku istisna ini. Nah, ini tidak ini pun enggak laku istisnanya nih, mahaza. Pakai tidak. Ingat kalau ada tidak, enggak ada yang distisnakan daripadanya. Memang yaitu. Nah, jadi ini juga in huwa illa rajulun. Rajulun ya. Rajulun. In huwa illa rajulun. Kalau sini kan mahaza illa basyarun. Sini in huwa illa rajulun. Bihi jinnatun. Parah lagi. Jadi tidak ada dianya ini gaeko katanya, melainkan jadi isbat jadinya. Gaeko apanya gonya, laki-laki atau paja, bihi. Kenapa ini? Ini kan jar majrur. Jadi coba diterkas saja ini. Ini kan memang rajulun. Rajulun. Terus kalau ini kan rajulun. Kalau ini jinnah ini bukan jannah ya, jin baris bawah. Jinnatun. Jadi apa itu? Ini karena sudah didahului ini ya, dipotong di jar majrur di depannya. Sebenarnya dia berdekatan itu. Illa rajulun jinnah bihi ya gitu. Tapi ini karena di pengertian ditekankan dengan yang disampaikan oleh Nuh itu, apa jadinya? In tidak artinya. Jadi tidak ada ini, tidak ada dia basar atau yang bapak ini, kecuali laki-laki dengan yang dibawanya itu dia gila. Jadi kecuali laki-laki gila dengannya. Maksudnya sok-soknya gitu, gilo menjadi mendakwakan jadi utusan Tuhan. Itu kata orang itu lagi kan parah. Karena itu fatarabbasu bihi hattahin. Coba kalau di sini, ini Pak jawab karena mengingat orang itu macam-macam, maka di sini fatarabbasu. Tarabbas, tarabbas. Tarabbasu. Tarabbas ya. Tarabbasu. Fatarabbasu bihi. Hattahin. Fatarabbasu bihi. Kalau tarabbas ini kan fiilnya tafa'ala. Kalau membuat apa ini? Kalau di sini kan tarabbasu. Kalau tafa'ala, tafa'alu. Tapi di sini tarabbasu. Tarabbas bukan tarab. Apa bentuknya itu? Fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar? Mudhari. Jadi mudhari cuma dia dihilangkan karena dia menjawab ya, dihilangkan apanya nunnya, aslinya tarabbasuna. Tapi di sini dikatakan fi'il mudhari juga ini fi'il amar. Coba apa terjemahnya di bahasa itu? Ia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah. Kan fi'il amar itu. Maka tunggulah. Apa bentuk tunggal fi'il amarnya ini? Tarabbas. Dia kan tafa'ala. Kalau tafa'ala, kalau membuat fi'il mudhari kan dibuatlah ya tafa'alu. Dihilangkan apanya? Ya. Dihilangkan tanya akan dua tatafa'ala. Jadi tatafa'alu dihilangkan yang satu. Masih bisa dibaca tarabbasu. Dimatikan apanya? Apa namanya? Tarabbas. Dimatikan kalau satu, tarabbas kalau dua tarabbas. Tarabbasani. Itu kalau kata benda tuh. Kalau fi'il amar kan nggak begitu tasrifnya.
Tarabbas, tarabbasa. Tarbasa, Nah, tarabbasu. ini dia baru tarabbasu. Jadi fil amar ini. Tarabbasu. Maka bukan mereka nih, kamu tunggulah. Fa'ilnya antum bihi. Dengannya. Dengannya apa itu maksudnya? Dengan dakwahan laki-laki yang gaya ini. Hattahin. Hattahin maksudnya kamu tunggulah hatta sehingga hin enggak lama, sekejap. Artinya setelah ini, hatta hin. Kalau situ apa terjemah dibuatnya? In huwa, coba mulai di ayat terjemah 25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadap waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Hatta sehingga saat. Jadi ini kamu tunggulah dengannya, dengan yang disampaikan oleh Nuh itu. Ini kata Allah lagi. Maka Allah mengatakan, biasanya kalau umat tidak mau menerima lagi, tidak menghambakan diri kepada Allah, dia adalah menghambakan diri sesama dia atau kepada yang lain-lain, maka tunggu kehancurannya. Maka waktu itu datanglah. Apa yang datang? Sudah diketahui mungkin. Apa yang banjir. Banjir. Itulah. Jadi maka habis. Jadi yang persoalannya bukan banjirnya itu yang jadi persoalan. Yang persoalannya kalau meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah. Iya, tidak dalam keadaan husnul khotimah atau tidak taat. Jadi sebenarnya kalau dia beriman meninggal pun tidak masalah. Ini meninggal tidak beriman ini. Jadi bukan yang ditakuti orang sekarang pada umumnya kan bencananya itu adalah kena pukulannya, hartanya habis. Sebenarnya yang ditakuti, andai kata datang bencana, ajal kita datang, ini yang menjadi persoalan. Jadi inilah yang disampaikan Allah kepada nabinya Nabi Nuh, tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka kita yang umat belakangan yang membacanya, begini. Jadi kita pun mengerti. Itu makanya Al-Quran jadi pedoman dan menjadi pencerah, menjadi nur dalam kehidupan. Yang penting adalah menjadi, ini yang jadi pokoknya ini. Wa'budullah. Wa'budullah. Sehingga tercermin di dalam masyarakat tattaqun. Ilahuna faqad intahina ilal liqa' ma'assalama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.